Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri atas segala apa yang telah Allah beri kepada kita semuanya. Allah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak bisa kita hitung. Pada hari ini Allah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Kenapa bisa disebut luar biasa? Karena di sini insya Allah saya akan sedikit sharing mengenai tentang ketauhidan. Salawat serta salam selalu tujuan dipahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, yakni zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang ini, yakni zaman Islamiyah, yang penuh dengan tuntunan, yang penuh dengan contoh-contoh yang dicontohkan olehnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada hari ini ana akan membahas mengenai tentang kitab Ushul Ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini merupakan 3 hal yang paling utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kenapa ini bisa dikatakan yang paling utama? Karena ini yang akan dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir nanti di alam barzakh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi." Lantas rohnya itu akan dikembalikan lagi kepada jasadnya. Ketika sudah ditarik nyawa kita, ruh kita semenjak di dunia, maka nanti ketika di alam barzakh itu akan fatu'adu ruhuhu, akan dikembalikan ruhnya itu. Kemana? Fi jasadihi, kepada jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian 2 malaikat mendatanginya. Siapa 2 malaikat? Ada dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya atahu malakani aswadani ajraqani. Ada 2 malaikat yang hitam lagi biru. Yuqalu li ahadihima, salah satunya itu disebut al-munkaru munkar. Walil akhari, dan yang lainnya itu disebut nakir. Nah, inilah nanti malaikat yang akan datang kepada manusia di alam barzakh, di alam kubur. Tidak hanya datang menemani saja, tetapi ada hal-hal yang akan ditanyakan kepada orang yang ada di alam barzakh itu. Apa saja yang akan ditanyakan? Inilah salah satu kitab yang Anda rekomendasikan untuk dibaca, untuk dipelajari. Nanti di sini ada 2 kategori. Ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat kedua ini, munkar dan nakir. Nanti 2 golongan itu adalah nanti golongan orang yang beriman dan golongan orang kafir. Kita lihat dulu aspek orang yang beriman ketika ditanya oleh 2 malaikat itu. Dalam sabda Nabi SAW, ini tentang gambaran di alam barzakh, tentang gambaran nanti di alam kubur, yang dimana Nabi SAW bersabda, "Fayujlisanihi." Kedua malaikat itu mendudukkan mayit itu. Fayaqulani lahu. Setelah itu 2 malaikat ini bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang beriman itu menjawab,
Rabbi Allah. Tuhanku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani, maka malaikat kedua itu bertanya kembali kepada orang beriman. Fayaqulu, maka orang beriman itu menjawab kembali, diniyal Islam, itu agama Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya kembali kepada orang beriman ini, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fiikum. Siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini? Siapakah yang diutus kepadamu seorang laki-laki? Fayaqulu, maka orang beriman itu menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jawaban-jawaban orang-orang yang beriman. Tapi beda hanya dengan orang-orang kafir. Golongan orang kafir ini ketika ditanya, fayaqulani lahu, dua malaikat itu bertanya kepada orang kafir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang kafir itu menjawab, la adri. Dengan keraguan, dengan ketakutan, hanya bisa menjawab, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani, maka dua malaikat bertanya kembali, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu, maka orang kafir itu menjawab, la adri, dengan keraguannya, karena tidak mengetahui Islam atau agama yang sebenarnya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat bertanya kembali, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fiikum. Siapa laki-laki yang diutus untukmu? Fayaqulu, maka orang kafir itu menjawab, la adri, la adri, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dari tiga pertanyaan ini, dijawabnya itu bukan pengetahuan, bukan sesuai dengan pengetahuan kita. Allah itu adalah Tuhan, Islam itu adalah agama, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan hal itu, tetapi dengan keimanan kita terhadapnya. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalnya, kita mengetahuinya siapa Allah itu, maka hal itu akan menjadi sebuah hal kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan. Yang kedua, kenapa kita bisa menjawab agama Islam itu agama yang benar itu adalah agama Islam? Orang beriman bisa menjawabnya karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu jalan, suatu pemberitahuan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Nah, disinilah kita harus bisa menjadi sebuah renungan. Apakah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang ketiga, kenapa orang kafir tidak bisa menjawab? Siapa Rasulullah itu? Siapa utusan Allah yang diutus kepadamu? Maka orang kafir tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak beriman kepadanya. Kalau orang beriman pasti bisa menjawabnya, karena dia selalu menauladaninya, selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di pembahasan tentang usul as-salasah ini.